Soroti aksi julur lidah di video syur mirip Gisel, Ray Surya beri saran untuk pacar Wijin. Pakar telematika Ray Surya kembali mengulik soal kasus video syur mirip artis Gisela Anastasia. Selain mengomentari soal video mesum mirip Gisel itu, Ray Surya juga memberikan saran untuk pacar Wijin alias Wijaya Saputra itu. Saran itu, dia meminta mantan istri Gading Marten itu membuat laporan ke pihak berwajib bila merasa dirugikan dalam kasus video asusila ini. Hal tersebut diungkapnya seperti yang ada dalam kanal YouTube Cumi Cumi Jumat 13 November 2020. Sebelumnya, Ray Surya menganalisis tingkat kemiripan wajah asli dari Gisela Anastasia yang disandingkan dengan wajah pada pemeran di video syur tersebut. Hasilnya tingkat kemiripan mereka sebesar 72 hingga 74%. Diungkapkan oleh Ray Surya, tentu dirinya tidak sembarangan dalam menganalisis. Dia menggunakan teknologi ilmiah yang sudah terbukti keakuratannya. Meski demikian, Ray Surya tidak ingin menghardik secara langsung jika pemeran video asusila tersebut adalah artis berinisial GA. Oleh karena itu, Ray Surya menyerahkan segala keputusannya kepada pihak kepolisian yang lebih berwajib. Namun sebelum itu, Ray Surya juga memberikan pesan untuk artis terkait Gisela Anastasia agar lebih baik membuat laporan kepada kepolisian apabila merasa dirugikan dalam kasus ini. Sebaiknya Mbak laporan kepada kepolisian. Dengan laporan itu, kepolisian akan bisa menerapkan bahwa ini pelapornya adalah benar orang yang sesuai dengan Undang-Undang ITE di pasal 27 junto pasal 45, kata Ray Surya seperti dikutip banjarmasinpost.co.id Jumat 13 November 2020. Saya sarankan kepada artis yang bersangkutan lapor ke kepolisian karena nama baik Anda sudah dicemarkan. Saya tidak masuk ke ranah pribadi orang karena itu privasi, tapi memang saya sayangkan banyak orang membuat rekaman-rekaman pribadi kayak gini. Dan itu tujuannya mungkin untuk disebarkan atau enggak, kita juga enggak tahu, tutur Ray Surya. Dia menyoroti aksi menjulurkan lidah dalam video itu. Tapi yang jelas dalam video 19 detik itu jelas si wanitanya yang men-setting kamera handphonenya. Di situ dia menekan tombol rekamannya dan kemudian dia menjulurkan lidahnya, lalu barulah dia melakukan aksi itu, jelasnya. Ray Surya yang tak berkuasa menilai adegan demi adegan pemeran dalam video syur tak mau terlalu panjang lebar dan lebih detail dalam menjelaskan. Kendati demikian, berdasarkan penilaiannya memang benar bila pihak pemeran perempuanlah yang merekam adegan dewasa tersebut. Hingga kini Ray pun belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang menyebarkan video asusila tersebut untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pihak terkait dapat melaporkan kejadian ini kepada kepolisian supaya dapat dengan cepat mengejar siapa pelaku penyebarannya. Dengan demikian bisa lebih jelas duduk permasalahannya. Sementara dilansir tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Kamis 13 November 2020, Ray mengungkapkan fakta bahwa video tersebut diduga telah direkayasa pihak tertentu yang menyebarkan. Sedangkan video tersebut memang benar-benar asli meskipun belum dapat ditetapkan identitas pelakunya. Ia lalu menjelaskan proses rekayasa yang dilakukan si pembuat video. Video ini sebenarnya hasil retake. Hasil retake itu adalah video sebenarnya ada seorang wanita dan laki-laki yang sedang melakukan sesuatu yang saya tidak berniat menilai moralnya, ungkap Ray. Tetapi itu kemudian direkam ulang menggunakan gadget paparnya. Artinya video itu diputar kemudian direkam ulang, jadi itu retake, lanjut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Ray mengungkapkan dugaannya terkait alasan si penyebar rekayasa video syur itu bukannya langsung menyebarkan video aslinya. Kenapa direkam ulang itu ada maksudnya supaya dia tidak terdeteksi kapan video ini dibuat yang asli, jelas Ray.
bahkan suaranya dihilangkan tambahnya. Maka dari itu ia menjelaskan belum dapat disimpulkan siapa pemeran sebenarnya dari video tidak senonoh tersebut. Jadi artinya ini krusial sekali siapa pelaku pembuat pertama video, ungkapnya. Dari situ saya bisa pastikan lelaki dan wanita yang ada di video itu, terutama wanitanya itu adalah orang beneran. Orangnya ada real dan kita sudah analisis itu bukan orang yang ditempel wajahnya, jelas Roy. Polisi naikkan status kasus video syur mirip Gisel. Kasus penyebaran video syur mirip artis Gisela Anastasia alias Gisel dan video syur mirip artis Jessica Iskandar atau Jedar terus ditangani secara serius oleh pihak kepolisian. Aparat Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara awal atas kasus penyebaran dua video syur yang viral tersebut. Hasilnya, penyidik menyimpulkan ada dugaan tindak pidana pelanggaran dalam penyebaran video itu sehingga menaikkan status kasus keduanya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Kamis 12 November 2020 seperti yang dilansir dari Warta Kota. Rabu sore kemarin kita lakukan gelar perkara awal untuk laporan penyebaran video syur mirip saudari G dan JI. Yang keduanya publik figur. Hasilnya status kasusnya jadi tingkat penyelidikan naik ke penyidikan, kata Yusri. Ini berarti katanya ada dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam viralnya video syur itu berdasarkan UU ITE dan UU pornografi. Jadi saat ini kasusnya terus disidik oleh penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya, kata Yusri. Ia menjelaskan gelar perkara awal dilakukan setelah penyidik meminta keterangan pelapor, sejumlah saksi dan ahli bahasa untuk dua kasus video syur mirip artis itu. Karena pelapornya sama, saksinya juga sama, ahli yang dimintai keterangan sama, dan pasal yang dipersangkakan untuk dua kasus video itu pun sama, kata Yusri. Sehingga tim penyidik yang menangani kedua kasus juga sama, sehingga dilakukan gelar perkara awal. Dan hasil gelar perkara status kasusnya naik ke penyidikan seperti yang saya bilang tadi, kata Yusri. Ia menjelaskan pada Kamis 12 November 2020 hari ini, penyidik mengagendakan memeriksa dua saksi tambahan untuk kedua kasus itu. Kedepan penyidik juga akan meminta keterangan saksi ahli, kata Yusri. Selain itu, katanya tak menutup kemungkinan penyidik juga memanggil Gisel dan Jedar dalam kasus ini. Intinya kami mencari penyebar pertama dua video asusila itu dan pelaku penyebar secara masif, katanya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan pihaknya sudah memeriksa dan meminta keterangan seorang saksi ahli bahasa terkait pelaporan atas beredarnya video syur itu. Pemeriksaan terhadap ahli bahasa dalam kasus ini, kata Yusri, dilakukan penyidik pada Selasa 9 November 2020 pagi. Tadi pagi, suatu ahli bahasa sudah diperiksa dan diklarifikasi penyidik. Jadi kemungkinan akan ada satu saksi ahli lagi, yakni ahli ITE, kami akan klarifikasi, kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Selasa 10 November 2020. Menurut Yusri, dalam kasus ini pihaknya juga sudah mengundang pelapor yakni FD untuk klarifikasi. Kemarin pelapor sudah kami periksa dengan bawa barang bukti yang ada dan kami periksa juga dua saksi yang diajukan pelapor, kata Yusri. Karenanya, kata Yusri, penyidik masih mendalami kasus ini dengan menunggu pemeriksaan saksi ahli ITE. Kami juga sedang memprofiling akun-akun Twitter yang dilaporkan, katanya. Setelah itu, kami akan lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah sudah bisa dinaikkan ke penyidikan terkait kasus ini.
Juga termasuk apakah perlu memeriksa wanita yang diduga dalam video itu, semuanya tergantung hasil penyelidikan Papar Yusri.